hamba itu kalau sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selalu langkahnya, setiap perkataannya, perbuatannya kalau dia mendapatkan petunjuk oleh Allah akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya permasalahan di muka bumi ini, banyaknya pertikaian, persengketaan, perselisihan, ya permusuhan, kebencian dan seterusnya akibat orang itu tidak diberi taufik oleh Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Aslu Sifatus Shalah, al-asal tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh ulama seorang imam yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa kana yaquluhu sallallahu alaihi wasallam fi salatil lail kal anwa al-atiyah. Kata beliau, dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat malam beliau membaca doa iftitah dengan macam-macam, ya, doa iftitah yang beraneka ragam. Di antaranya kata beliau adalah Nabi pernah juga membaca doa iftitah mengucapkan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Yang artinya, ya Allah, Rabb malaikat Jibril dan Mikail dan Israfil, pengatur langit dan bumi, Rabb yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Engkau memberikan keputusan di antara hamba-hambamu dalam hal yang mereka perselisihkan di dalamnya. Tunjukilah aku dengan izinmu dari segala yang dipersisikan itu kepada kebenaran. Karena engkaulah Rabb yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Kadang Nabi SAW membaca doa ini ketika beliau salat malam. Di antara doa iftitah beliau mengucapkan Allahumma rabba Jibril. Dan doa ini subhanallah, kalau kita telisik maknanya sangat indah sekali. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa agar diberikan petunjuk terhadap apa-apa yang dipersisihkan oleh kaum muslimin, apa yang dipersisihkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba itu kalau sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selalu langkahnya, setiap perkataannya, perbuatannya kalau dia mendapatkan petunjuk oleh Allah akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya permasalahan di muka bumi ini, banyaknya pertikaian, persengketaan, perselisihan, ya permusuhan, kebencian dan seterusnya akibat orang itu tidak diberi taufik oleh Allah di dalam perkataannya ataupun di dalam perbuatannya. Anda ketika berbisnis, berdagang, terjadi cekcok Anda dengan
klien Anda, dengan konsumen Anda. Kenapa? Sebabnya salah satunya tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bermuamalah. Maka orang yang kalau dia mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Maka yang terpenting dalam kehidupan dunia ini adalah bagaimana kita itu mendapatkan hidayah dan senantiasa diberi taufik oleh Allah. Kalau orang diberikan taufik oleh Allah, pasti akhirnya indah. Pasti akhirnya itu bagus, ya. Orang juga masalah dengan keluarganya, masalah dengan istrinya, masalah dengan suaminya. Karena sebabnya cuma sangat sederhana sekali, tidak diberi taufik oleh Allah. Makanya kata para ulama, di dunia ini sebetulnya tidak ada masalah itu besar atau kecil. Semua masalah di dunia ini sama. Kecilkah masalah yang kita hadapi, besarkah yang kita hadapi, baik itu masalah orang kada kau bayar hutang, baik itu masalah orang tidak dapat pekerjaan, baik itu masalah orang persengketaan di dalam rumah tangganya, pertikaian, ya, pertengkaran, apapun masalahnya, baik itu anaknya yang durhaka dan seterusnya. Kata para ulama, sebetulnya di dunia ini masalah tidak ada besar dan kecil. Tapi masalah itu menjadi besar ketika orang itu tidak diberi taufik oleh Allah. Maka kadang yang kecil itu masalahnya kecil, tapi ketika dia tidak diberi taufik oleh Allah, maka dia menjadi besar. Kadang masalah besar itu menjadi kecil, bahkan berubah menjadi kebahagiaan akibat dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kehidupan ini, ya, orang itu kalau dia bertakwa, beriman, beramal saleh, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufiknya kepada hambanya. Semakin dia taat, semakin dia beramal saleh, semakin dia menjauhi maksiat, semakin banyak Allah berikan taufik di dalam tingkah lakunya, di dalam perbuatannya. Ya. Maka dia akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat, kadang ada sebagian orang itu segala hal kadang tidak diberikan taufik. Berbisnis, ya, ditipu orang, ya. Ketika menjalin bisnis ditipu orang, atau membuka usaha kada laku-laku. Ketika mencari mantu ditipu mantu. Ya kan? Ya, kadang-kadang orang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Makanya kata para ulama rahimallahu taala, ya, orang itu kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan taufik dalam segala hal. Maka Anda kadang-kadang ketipu, kadang-kadang Anda benar, kadang Anda ketipu, kadang Anda benar, berarti Anda kadang maksiat, kadang taubat. Kadang Anda berbuat maksiat, kadang Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang itu kalau dia satu saja frekuensinya, taat terus kepada Allah, maka dia akan diberikan taufik oleh Allah dalam segala hal. Makanya bukan ibadah itu tidak penting, ibadah itu sangat penting, akidah itu sangat penting. Makanya orang itu semua agama ini berhubungan. Baik masalah akidah, masalah ibadah, itu semuanya berhubungan. Kenapa? Orang kalau ibadahnya enggak benar, itu petanda akidahnya juga kurang bagus. Tauhidnya kurang bagus. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, ketika belum menjelaskan dalam kitab Tauhid, ya, di antara bentuk seorang itu merealisasikan tauhid dalam kehidupan ini, kata beliau, salah satunya adalah tiga hal, kata beliau. Kalau tiga hal ini, ya, tidak direalisasikan, maka orang itu tidak dikatakan dia merealisasikan tauhid dalam kehidupannya. Di antara tiga hal yang disebutkan oleh para ulama rahimallahu taala, pertama adalah dia menjauhi sebuah kesyirikan. Ya, tidak dikatakan dia mentauhidkan Allah kalau dia tidak menjauhi kesyirikan. Yang kedua, kata beliau, menjauhi segala macam bentuk maksiat. Artinya orang yang suka bermaksiat, walaupun sudah belajar kitab tauhid, belajar akidah dan seterusnya, suka bermaksiat berarti ada masalah dalam akidahnya. Ada masalah di dalam tauhidnya. Ya. Ketujuh maksiat, Anda belajar akidah, tamat Anda belajar akidah. Tapi ketujuh maksiat, ketujuh menguli orang, berutang kada berbayar, ya, kemudian mencari rezeki dari sesuatu yang haram dan seterusnya. Maka orang ini sebetulnya punya masalah di dalam masalah akidahnya. Dan yang terakhir kata beliau adalah orang menjauhi dari perkara bid'ah. Maka tiga hal ini kalau dilakukan, orang itu merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, ya. Maka, ya, ini penting dalam kehidupan kita itu semua saling berkaitan antara ibadah, tauhid dan yang lainnya. Kemudian
eh, kata Syekh ya di sini. Kemudian Nabi juga kana yukabbiru asyran wa yahmadu asyran wa yusabbihu asyran wa yuhallilu asyran wa yastaghfiru asyran wa yaqul Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini asyran wa yaqul Allahumma inni a'udzu bika minad diqi yaumil hisab. Kata beliau, dan kadang Nabi SAW ketika beliau sholat malam, beliau bertakbir 10, kemudian memuji Allah 10, kemudian beliau bertasbih sebanyak 10 kali, kemudian beliau bertahlil sebanyak 10 kali, beristighfar sebanyak 10 kali. Kemudian juga beliau mengatakan sering di atas doa beliau mengucapkan doa, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, berikanlah petunjuk kepadaku, limpahkan rezeki kepadaku, dan berikanlah aku keselamatan. Masing-masing diucap oleh Nabi 10. Dan beliau juga mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesempitan pada hari perhitungan di akhirat kelak. Kemudian kata Syekh juga, kadang Nabi SAW mengatakan Allahu Akbar salasan, dzul malakuti wal jabarut wal kibriya wal azamah. Ya Allah, Allah Maha Besar. Sebanyak 3 kali beliau sebutkan. Rabb, pemilik seluruh kekuasaan, segala keperkasaan, semua kebesaran dan semua keagungan. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 doa ini ya yang beliau sebutkan di antara doa malam, ini adalah doa yang sering disebut oleh Nabi SAW, yang sering dibaca oleh Nabi di dalam salat malamnya. Ya, ini doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW di dalam salat malam. Di sini para ulama rahimahullahu taala mengatakan, apakah doa istiftah itu ketika dibaca oleh Nabi di salat malam tidak boleh dibaca di dalam salat wajib? Ya, seperti doa Allahumma Rabba Jibril, ini disebut dibaca oleh Nabi di salat malam. Apakah doa-doa semacam ini tidak boleh dibaca dalam salat wajib? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh, karena ini doa iftitah. Segala sesuatu yang dibolehkan dalam salat sunnah, maka diperbolehkan juga salat wajib. Karena asalnya salat sunnah dan salat wajib itu sama, kecuali ada dalil yang membedakannya. Selama tidak ada dalil yang membedakan, mana yang dibolehkan salat sunnah, dibolehkan juga salat wajib. Mana yang dibolehkan dalam salat wajib, dibolehkan juga dalam salat sunnah. Kecuali dalil ada yang menjelaskannya, membedakannya. Di sini para ulama mengatakan abdolnya orang ketika doa iftitah di dalam salat malam itu, afdalnya doa iftitahnya panjang. Makanya di sini doa iftitah Nabi panjang. Beliau membaca Allahumma Rabba Jibril, kemudian beliau bertakbir 10 kali, bertahmid 10 kali, bertasbih 10 kali. Kenapa? Karena salat malam itu diminta panjang. Makanya doa iftitah beliau pun juga panjang. Afdalnya demikian kata para ulama. Jangan seseorang ketika di dalam salat malam dia membaca doa iftitahnya yang pendek-pendek. Tapi hendaklah dia membaca doa iftitahnya yang panjang, karena salat malam itu panjang. Tetapi ini tidak mengapa dibaca pula di dalam salat wajib. Kalau kita tahu imamnya itu ya cepat, atau kita tahu imamnya itu suka membaca yang pendek doa iftitahnya, maka afdalnya kita membaca doa iftitah di waktu salat berjamaah, doa iftitahnya yang pendek. Kenapa? Agar memungkinkan menyelesaikan doa iftitah sebelum imam membaca Al-Fatihah. Ya. Pertama, ya yang harus dipahami, doa iftitah di salat malam boleh juga dibaca dalam salat wajib. Tetapi afdalnya adalah ya di dalam salat malam itu hendaknya kita baca yang panjang. Di dalam salat wajib hendaknya kita menyesuaikan dengan imam tersebut, ya. Maka kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib dan sampai akhir. Maka Anda membaca doa ini atau membaca ini wajah itu silahkan, tergantung kondisi imamnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah boleh tidak digabungkan doa iftitah ini semuanya. Ini ada 12 doa iftitah. Ya, yang disebutkan oleh Syekh Albani di sini. Ustadz ulun lagi hendak membaca doa iftitah banyak-banyak. Karena ulun kebutuhan hafal berataan sudah. Hendak menggabungkan di dalam sembahyang. Dibaca 5 doa iftitah sekaligus boleh tidak? Di dalam sembahyang. Maka kita jawab tidak boleh. Maka dipilih salah satu saja. Tidak digabungkan berataan.
tapi dipilih cuma salah satu. Misalnya Anda baca ini wajah itu ya sudah. Maka tidak Anda gabung dengan Allahumma ba'id baini wa bain khataaya. Anda mengambil doa ini sudah tidak bisa digabungkan. Kenapa Ustaz? Karena tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama pelaksanaan doa iftitah ini cukup dibaca satu saja setiap kali salat. Nah, terus bagaimana Ustaz? Nanti saya lupa. Makanya sunnahnya doa iftitah itu diganti-ganti. Berdasarkan hadis yang sahih, maka sunnahnya diganti-ganti biar kada lupa. Karena kalau kita terbiasa dengan satu doa iftitah, maka kita akan lupa. Kita akan lupa doa iftitah yang pernah kita hafal. Kalau Anda terbiasa dengan membaca Allahumma ba'id baini misalnya, maka Anda akan lupa membaca nanti mungkin ini wajah tuh. Atau Anda mungkin akan lupa dengan doa-doa iftitah yang lain. Maka hendaknya diragamkan. Kadang di sholat subuh saya baca ini doa iftitahnya. Kadang saya baca ini biar seorang itu tidak lupa doa ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Kata beliau al-qiraah, yaitu membaca. Maksudnya adalah beliau ingin membahas tentang bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi di waktu sembahyang. Kata sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Albani rahimahullah taala, summa kana sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu billahi ta'ala fayaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca di dalam salat, beliau membaca ta'awudz, membaca minta perlindungan kepada Allah dengan beliau mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari bisikannya, kesombongannya, dan tiupan mentera-menteranya. Kemudian juga, wa kan ahyanan yazidu fihi fayaqul a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaitan. Kadang Nabi SAW menambahkan di dalam bacaan ta'awudz beliau, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari syaitan. Kemudian ya kata Syekh Albani rahimahullahu taala ya, ini doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau membaca Al-Qur'an. Maka beliau membaca ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita ada yang bertanya, Ustadz, membaca ta'awudz ini apa di dalam salat? Apa hukum membaca ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim di dalam sembahyang? Apa hukumnya? Wajibkah, sunnahkah, atau seperti apa? Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullah taala khilaf tentang membaca ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim di waktu sembahyang. Ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Maka saya cukupkan 2 pendapat. Sebetulnya ada 4 pendapat, tapi saya cukupkan 2 pendapat saja. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya membaca isti'adzah, membaca ta'awudz itu di dalam salat itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Baik dia sebagai seorang imam ataukah dia sebagai seorang makmum. Dan ini pendapat di kalangan para ulama dari mazhab Hambali, Syafi'i, dan di kalangan mazhab Abi Hanifah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya membaca ta'awudz itu wajib hukumnya, tidak boleh ditinggalkan. Dan ini pendapat sebagian ulama seperti Atta, Thawri, dan riwayat dari Imam Ahmad. Taib. Apa dalilnya? Membaca ta'awudz itu hukumnya sunnah. Sebetulnya pendapat pertama dan pendapat kedua berdalil dengan satu dalil yang sama. Tapi berbeda cara memahami dalilnya. Dalilnya sama, tapi cara memahami dalilnya berbeda. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 98. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan ar-rajim yang terkutuk. Maka kata para ulama rahimahullah ta'ala,
ayat ini dalil tentang sunnahnya membaca ta'awud, karena Allah mengatakan wa idza qara'tal Qur'an, jika engkau membaca Al-Qur'an maka minta perlindungan sama Allah. Maka Al-Fatihah bagian dari Al-Qur'an. Maka kata mereka dianjurkan membaca ta'awud. Kenapa mereka mengambil ini pendapat ini sunnah, dari mana, dari sisi mana? Pertama mereka berdalil perintah di sini, ya, fasta'id billah, kata Allah, minta tolonglah sama Allah, minta perlindunganlah sama Allah, fasta'id billah, ini fi'il amr. Perintah di sini kata mereka maksudnya bukan wajib tapi sunnah. Walaupun kata mereka asalnya perintah itu hukumnya wajib. Asalnya perintah itu hukumnya wajib. Kalau ada perintah di dalam Al-Quran, di dalam hadis, asalnya itu wajib. Tidak bisa memalingkannya kecuali dengan dalil yang lain. Karena subhanallah di masyarakat kita ini masih tidak terbiasa tentang masalah mengambil sebuah hukum. Jadi di masyarakat kita ini, kadang mereka itu memahami hukum di dalam Islam itu diambil kalau ada di dalam nas, teks, baik itu dari Quran dan hadis, ini wajib baru kata mereka wajib. Ini sunnah baru kata mereka sunnah. Kadang hukum itu tidak mesti demikian. Hukum itu diambil dari gaya bahasa dalam bahasa Arab. Makanya kadang pian setengah mati menjelaskan orang. Mana dalilnya jenggot itu wajib hukumnya? Adalah dalilnya dari Quran dan sunnah. Jenggot itu hukumnya wajib. Tuhuk mencarikan ada tulisannya wajib. Jenggot itu tidak ada. Tapi dari mana orang mengambil wajib? Karena adanya perintah dari Nabi. U'ful liha. Pelihara jenggot. Ya, ini dalilnya. Karena ini perintah. Asalnya perintah itu wajib. Isbal misalnya. Tuhuk pun mencari ya dalil tentang masalah kada boleh mengatakan isbal itu haram. Tidak ada. Tapi adanya larangan. Yang asalnya larangan itu menunjukkan pengharaman. Maka kata para ulama, asalnya di dalam ayat ini wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah, jika engkau membaca Al-Qur'an maka ta'awud, maka minta perlindunganlah sama Allah Subhanahu wa taala. Asalnya perintah ini wajib. Yang memalingkan dari wajib ini apa kata para ulama? Ada beberapa hal. Pertama adalah ijma. Ijma ulama bahwasanya membaca ta'awud itu tidak wajib di waktu sembahyang. Di antara yang menukil ijma ini adalah Imam At-Tabari rahimallahu taala. Apa dalil beliau? Beliau ketika mentafsirkan ayat ini, kata beliau, "Innama huwa i'lamun wa nadbun, wa dzalika annahu la khilafa bainal jami'." Kata beliau, sesungguhnya perintah di sini, perintah amr di sini adalah nadbun, sunnah kata Imam Tabari. Dan ini perkara tidak ada khilaf di kalangan semua ulama. Maka yang menukil ijma ini adalah Imam At-Tabari. Yang kedua, ya, kata para ulama, ayat ini sifatnya umum. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Jika kalian membaca Al-Quran, maka minta perlindunganlah kepada Allah. Kata para ulama, ayat ini sifatnya umum. Disuruh membaca ta'awud itu baik di dalam sembahyang ataukah di luar sembahyang. Baik pian hendak membaca Al-Quran disuruh juga ta'awud. Atau pian hendak sembahyang, maka pian juga disuruh untuk membaca ta'awud. Kata para ulama, asalnya membaca Al-Quran itu apa sih hukumnya di luar salat? Apa hukumnya membaca Al-Quran di luar salat? Kata para ulama sunnah, tidak ada wajib, tidak ada yang mewajibkan membaca Al-Quran di luar salat. Ketika asal dari tujuan membaca itu hukumnya sunnah, masa membaca ta'awudnya hukumnya wajib? Masa membaca ta'awudnya wajib? Sedangkan Qurannya sendiri dibaca apa? Sunnah. Masa ta'awudnya kata para ulama hukum membacanya adalah wajib. Sehingga ini menunjukkan kata mereka membaca ta'awud itu hukumnya adalah sunnah. Di antara dalil juga yang menjelaskan masalah ini adalah hadis musii'us shalah. Ada sahabat yang tidak bagus sembahyangnya, kemudian ditegur oleh Nabi, ya, kemudian diajari oleh Nabi. Ketika Nabi mengajari, Nabi tidak mengajarkan membaca ta'awudz, mengajarkan membaca ta'awudz. Maka ini menunjukkan kata para ulama rahimahullah taala membaca isti'adzah atau ta'awudz ini hukumnya sunnah. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan membaca ta'awudz ini hukumnya wajib. Dalilnya apa? Dalilnya di ayat tadi, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Sama dalilnya, tetapi berbeda sudut pandang. Kata mereka,
ini perintah, fasta'id billah. Asalnya perintah, hukumnya wajib. Tetapi sudah kita jawab tadi. Ada yang memalingkannya. Apa memalingkannya adalah ijma yang dinukil oleh Imam At-Tabari. Dan juga ada yang memalingkannya. Apa itu? Hadis musi'us salat. Sahabat yang kurang bagus salatnya. Ya, maka wallahu a'lam, di antara pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, membaca doa iftitah itu, membaca doa ta'awud itu, membaca ta'awud itu di dalam salat hukumnya sunnah. Tidak wajib. Artinya, kalau ada bagian pian tidak membaca ta'awud di waktu sembahyang, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Kemudian, kalau kita lihat di sini Syekh Albani rahimahullahu taala menukil sirah ta'awud, lafaz ta'awud. Di antaranya beliau menukil di sini ya, kadang Nabi SAW membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kadang Nabi SAW membaca semacam ini lafaz ta'awudnya. Kadang Nabi membaca A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Maka pertama saya ingin mengasih intinya. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi yang berbicara ta'awud di waktu sembahyang, tidak ada hadis yang sahih menjelaskan lafaz ta'awud yang dibaca oleh Nabi di waktu sembahyang. Tidak ada hadis yang sahih. Yang ada adalah hadis-hadis di luar salat. Nabi membaca ta'awud. Jadi di dalam sembahyang, Nabi SAW disebutkan Nabi membaca ta'awud, tidak ada hadis yang sahih. Tapi yang ada adalah hadis-hadis di luar salat. Nabi membaca ta'awud. Ini yang pertama. Kemudian, ya, kalau kita perhatikan, ya, ta'awud itu di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Bentuk-bentuk sirah ta'awud di dalam Al-Quranul Karim. Maka kalau Anda perhatikan ya, ketika ya Imra'atu Imran, ya, istrinya Imran, dia meminta perlindungan kepada Allah, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini salah satu bentuk ta'awud yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa qur rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ini di antara bentuk ta'awud juga disebutkan dalam Al-Quran. Di antara bentuk sirah ta'awud juga disebutkan dalam Al-Quran, inni a'udzu birrahmani mink. Ya, ini adalah perkataan Maryam alaihi salam. Ya, seperti itu juga perkataan Musa alaihi salam ketika dia ta'awud, inni udtu bi rabbi wa rabbikum. Ya, kadang-kadang lafaz ta'awudnya a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya. Maka banyak sekali lafaz ta'awud yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, para ulama rahimahullahu taala mengatakan ta'awud di dalam salat itu boleh menggunakan lafaz apa saja. Yang intinya dia ta'awud. Boleh dia menggunakan lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh. Boleh dia menggunakan lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, boleh. Boleh dia melakukan ta'awud apa saja bentuknya. Yang penting di situ dia ada isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Maka tidak ada lafaz tertentu. Jadi kalau ada orang di dalam sembahyang membaca ta'awud semacam ini yang disebutkan oleh Syekh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, ini kada boleh? Boleh. Orang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim boleh. Dan tidak ada lafaz ta'awud yang tertentu. Sehingga boleh membaca ta'awud dalam bentuk apapun. Intinya dia meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Maka inti dalam ta'awud semacam itu. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala menyebutkan ta'awud ini di sini Syekh menjelaskan setelah doa iftitah membaca ta'awud. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan ta'awud ini kapan dibaca? Tempatnya di mana? Ketika seorang lagi sembahyang, itu membaca ta'awud ini di mana? Apakah sebelum doa iftitah ataukah setelah doa iftitah, atau di mana tempatnya? Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala khilaf tentang masalah doa ta'awud ini. Di mana tempatnya?
Sebagian ahlul ilm, ya, sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya doa ta'awudz itu, ya, dibaca sebelum membaca Al-Fatihah. Dibaca sebelum membaca Al-Fatihah. Ya. Mereka, ya, berpendapat, ya, berdalil, ya, bahwasanya dibaca sebelum Al-Fatihah, ya. Pertama kata mereka adalah perbuatan Nabi SAW dan perbuatan sahabat Nabi SAW. Di antara dalil yang digunakan adalah Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yastaftihuna al-qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin." Ya. Kata Anas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau, saya sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, dan mereka memulai membaca Al-Quran dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini menunjukkan, kata para ulama, mafhum membaca doa ta'awudz ini sebelum membaca Al-Quran. Makanya kata mereka, ta'awudz itu dibaca karena untuk membaca Al-Quran. Makanya dibaca sebelum membaca Al-Quranul Karim. Kemudian timbul pertanyaan kita, Ustaz, Bismillah itu gimana? Maka kata para ulama, Bismillah, sebagian ahli ulama mengatakan bukan bagian dari Al-Quran. Makanya ta'awudz itu kata para ulama dibaca sebelum membaca Al-Quranul Karim. Maka tempatnya sebelumnya. Sebagian ahlul ilm berpandangan ta'awudz itu dibaca setelah membaca Al-Quran. Ya, ta'awudz itu dibaca setelah membaca Al-Quranul Karim. Ya. Dan ini pendapatnya Ibnu Sirin. Dan ini pendapatnya juga Ibrahim An-Nakhai. Dan ini salah satu dinisbatkan kepada mazhab Imam Malik rahimahullahu taala. Apa dalil mereka membaca ta'awudz itu setelah membaca Al-Quran? Mereka berdalil dengan keumuman ayat di dalam Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Jika kalian telah membaca Al-Quran, maka minta perlindungan sama Allah. Kata qara'ta itu setelah. Maka kata mereka, membaca ta'awudz itu setelah membaca Al-Quran, barulah ta'awudz. Tetapi pemahaman semacam ini kurang tepat. Pemahaman semacam ini kurang tepat. Kenapa? Karena kata para ulama, karena makna fa idza qara'tal Qur'an maksudnya adalah jika hendak membaca Al-Quran. Bukan setelah selesai membaca Al-Quran, tapi jika berkehendak membaca Al-Quran. Ya. Dan itu biasa dalam uslub bahasa Arab. Sehingga kata para ulama menafsirkan qara'ta di sini adalah setelah membaca Al-Quran itu kurang tepat. Tapi tafsiran yang benar adalah jika hendak membaca Al-Quran, maka minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, oleh karena itu Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, At-ta'awudz ini dibaca sebelum kita membaca Al-Quranul Karim. Kemudian ketika membaca ta'awudz ini, ya, di sini disebutkan Nabi SAW ta'awudz, beliau isti'adzah, ista'id billah, meminta perlindungan kepada Allah. Kata para ulama, apakah membaca ta'awudz itu dijaharkan atau disirkan? Kalau kita sholat sendirian misalnya, sholat jahar, sholat di waktu maghrib misalnya tidak berjamaah, atau kita sholat isya misalnya, atau sholat subuh, atau kita lagi sholat sunnah misalnya, apakah dikeraskan membaca ta'awudz tersebut ataukah dipelankan? Maka Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baca ta'awudz itu tidak dikeraskan, tapi dipelankan. Apa dalilnya, Ustaz? Tidak diketahui Nabi SAW dan para sahabatnya itu mengeraskan bacaan ta'awudz. Tidak ada yang diketahui. Ya, tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan Nabi dan para sahabatnya mengeraskan bacaan ta'awudz atau isti'adzah. Makanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, lam yanqul ahadun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu jahara bil isti'adzah. Kata Syekh Islam dalam Majmu'ul Fatawa, ya, jilid 22 halaman 405, kata beliau, tidak diketahui satupun dari sahabat Nabi SAW yang menukil Nabi SAW menjaharkan, mengeraskan
bacaan isti'adzahnya. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menukil ijma' dalam masalah ini. Kata beliau, "Wala yajharu biha, la a'lamu fi khilafan." Kata Imam Ibnu Qudamah, tidak dijaharkan bacaan isti'adzah dan saya tidak mengetahui khilaf dalam masalah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama isti'adzah itu ya tidak dijaharkan. Di antara dalil yang menunjukkan ini adalah hadis Anas tadi. Kata Anas, saya sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar. Mereka membuka sholat itu dengan bacaan Alhamdulillah. Tidak membuka sholat itu bacaan dengan A'udzubillah. Kalau menjaharkan niscaya Anas akan mengatakan membuka bacaan sholatnya dengan A'udzubillah. Tapi Anas mengatakan membuka bacaan sholatnya dengan Alhamdulillah. Ini menunjukkan Nabi SAW beliau tidak menjaharkan bacaan ta'awudz atau isti'adzah beliau. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan membaca isti'adzah ini apakah dibaca setiap kali rakaat? Setiap kali kita membaca Al-Fatihah, apakah kita disuruh membaca isti'adzah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Misalnya, kita salat maghrib 3 rakaat. Apakah setiap rakaat itu kita membaca isti'adzah? Ataukah cukup 1 rakaat saja? Ya, atau seperti apa di dalam Islam? Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama rahimahullahu taala ya, bahwasanya ya terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Pendapat para ulama mengatakan bahwasanya tidak dibaca isti'adzah itu kecuali di rakaat pertama saja. Apakah isti'adzah itu dibaca setiap kali salat, setiap kali rakaat, ataukah cukup 1 rakaat pertama saja? Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan isti'adzah itu, pendapat yang rajih di kalangan para ulama, isti'adzah itu hanya dibaca 1 kali saja pada setiap salat. Artinya, kalau pian salat Isya, maka membaca isti'adzah itu cukup 1 kali saja di rakaat pertama. Kalau kada masbuk, maka cukup isti'adzah itu dibaca sekali saja di rakaat pertama. Di rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, apakah kita membaca isti'adzah? Tidak membaca isti'adzah. Apa dalilnya Ustaz? Pertama, kita harus paham isti'adzah ini dibaca untuk membaca Quran. Isti'adzah ini dibaca karena kita ingin membaca Al-Quran. Kenapa disuruh baca isti'adzah? Karena kita ingin membaca Al-Quran. Setelahnya itu surah Al-Fatihah dan surah yang lain. Nah, di dalam sembahyang ini sebetulnya itu apakah di dalam sembahyang itu apakah cuma ada 1 qiraah, ada 1 bacaan? Apakah di dalam sembahyang itu bacaan itu lebih dari 1? Maksudnya, apakah bacaan rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat misalnya, itu adalah bagian yang 1 dari bacaan rakaat pertama? Ataukah dia bagian yang terpisah-pisah? Bagian yang terpisah-pisah. Saya kasih contoh misalnya. Seseorang kalau membaca Al-Quran, surah Al-Baqarah misalnya dia baca, ta'awud ketika dia mulai membaca surah Al-Baqarah. Kemudian khatam dia, selesai, sekat pas duduk itu dia lanjut baca surah Ali Imran. Ketika dia lanjut membaca surah Ali Imran, apakah dia membaca ta'awud? Tidak, karena itu adalah 1 bacaan yang sama, karena dia baca setelahnya. Nah, tetapi kalau misalnya saya membaca surah Al-Baqarah, saya ta'awud, isti'adzah, kemudian setelah itu saya tutup Qur'annya, saya ngobrol sama teman, makan, setelah itu saya kembali lagi membaca Al-Quran. Saya baca lagi, saya lanjutkan tadi, baca surah Ali Imran. Isti'adzah tidak? Isti'adzah. Kenapa? Karena ini adalah bacaan yang berbeda dengan bacaan yang pertama tadi. Iya. Nah, di sini khilaf para ulama. Apakah sembahyang itu seperti ini? Model pertama tadi membaca Al-Baqarah langsung sambung ke Ali Imran, ataukah modelnya bilangan rakaat kedua, rakaat ketiga itu bagaikan seperti kita membaca surah Al-Baqarah, selesai kita tutup, kemudian kita makan, baru kita baca lagi? Apakah seperti itu sehingga menyebabkan isti'adzah setiap rakaatnya? Maka pertama kita katakan bacaan salat itu 1. Jadi bacaan salat itu bersambung.
Bacaan sholat itu adalah bacaan yang bersambung. Bacaan rakaat kedua itu sebetulnya sambungan dari bacaan rakaat pertama. Mungkin di antara Anda ada yang bertanya, Ustadz itu kan ada jedanya dengan ruku, i'tidal, kan gak ada baca Quran itu. Sujud, duduk di antara dua sujud, itu kan tidak membaca Al-Quran. Kita katakan itu adalah jeda yang sebentar. Jeda yang sebentar itu tidak memutus bacaan. Tidak memutus bacaan. Makanya, kalau pian membaca Al-Quran misalnya, ya lagi asik-asik membaca Al-Quran misalnya, anak nangis. Anda gendong anak Anda diamkan sebentar, kemudian Anda lanjutkan baca Quran. Apakah mulai isti'adah lagi? Tidak. Lanjutkan bacaan tadi. Karena jeda sedikit, jeda yang sebentar, itu tidak memutus bacaan. Tidak memutus bacaan. Sama seperti salat. Dia adalah satu rangkaian, gabungan, rakaat keempat, rakaat ketiga, rakaat kedua, rakaat satu, itu adalah ada kaitannya dengan bacaan yang sama di rakaat yang pertama. Ini dalil akal secara disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, dalilnya adalah tidak diketahui Nabi SAW mengulang-ulang bacaan isti'adah setiap rakaat di dalam salat. Beliau hanya membaca di rakaat pertama. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan ini adalah hadis Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha min ar-rak'ati tsaniyah istaftaha al-qira'ah bi alhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut. Kata Abu Hurairah, ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, beliau langsung membuka dengan bacaan Al-Fatihah. Tidak berdiam, walam yaskut, tidak diam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak membaca isti'adah di rakaat kedua, tidak membaca isti'adah di rakaat ketiga. Sehingga wallahu a'lam Bapak Ibu, ta'awudz itu hanya dibaca di rakaat pertama. Di rakaat kedua ketika kita membaca Al-Fatihah tidak membaca isti'adah lagi. Cukup hanya nanti membaca bismillah kemudian alhamdulillah. Maka tidak lagi membaca isti'adah. Kalau yang masbuk gimana Ustaz? Kalau masbuk ada rakaat pertama tadi. Masbuk itu adalah rakaat yang dia dapatkan bersama imam, itu rakaat pertama dia baca di sana. Nanti setelah itu dia tidak baca lagi isti'adah. Ya, sehingga wallahu a'lam pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah isti'adah itu hanya dibaca satu rakaat saja, yaitu di rakaat pertama. Lewat dari itu maka dia tidak membaca isti'adah lagi. Wallahu a'lam. Baik. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Baik. Ini ada pertanyaan yang banyak nih masuk di kertas. Kita baca yang di kertas dulu. Masya Allah. Baik. Ini perdana ini pertanyaan lewat WA admin Masjid As-Salam. Biasanya nggak ada, ini perdana ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Kata ulama kibar, Syekh Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, bukan ketetapan syariat duduk istirahat rakaat 1 dan rakaat ketiga. Bahwa duduk istirahat boleh dilakukan hanya jika kondisi badan sakit, lemah, gemuk yang membutuhkan untuk duduk sejenak sebelum berdiri. Dan Nabi Muhammad SAW tidak melakukan duduk istirahat kecuali di akhir hayatnya saat badannya gemuk, lemah, dan tua. Bukan sebagai ketetapan syariat sebagaimana pendapat jumhur para ulama. Tolong penjelasannya Ustaz. Pertama ya, hadis duduk istirahat itu hadisnya sahih. Pertama hadis Malik ibn al-Huwairis, ya, Nabi Malik ibn al-Huwairis mengatakan, kata beliau, ya, annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Kata Malik bin Al-Huwairis, ya, Malik bin Al-Huwairis ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sengaja datang memperhatikan bagaimana salat Nabi. Kata Malik bin Al-Huwairis, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika salat di rakaat yang ganjil 1, 3 gitu. Maka Nabi SAW, kata beliau, tidak bangkit
berdahulu tidak langsung bangkit kecuali Nabi duduk istawi qaidan. Duduk sempurna baru beliau bangkit. Dan inilah yang disebut oleh para ulama duduk istirahat. Hadis ini sahih. Taib. Sebagian ulama berpandangan duduk istirahat itu tidak ada. Kecuali orang yang keadaannya seperti keadaan Nabi. Karena mereka mengatakan duduknya Nabi, duduk istirahat Nabi ini adalah di akhir hayat beliau. Dan kata mereka, dikatakan di akhir hayat Nabi SAW, dalam sebagian riwayat, Nabi duduk istirahat, kata innama badantu, kata ini badantu, sesungguhnya saya gemuk, kata Nabi SAW, maka saya duduk istirahat. Tetapi riwayat yang menjelaskan Nabi duduk istirahat karena gemuk, karena sakit, riwayatnya tidak ada yang sahih. Ya, riwayatnya tidak ada yang sahih. Jadi ulama yang menafsirkan bahwasanya duduk istirahat Nabi karena beliau gemuk karena sakit, hadisnya lemah. Yang menafsirkan itu. Sebahagian yang paling kuat adalah dilakukan di akhir hayat Nabi. Betul, ini dilakukan di akhir hayat Nabi. Tapi itu tidak menunjukkan bahwasanya duduk istirahat tersebut, tidak menunjukkan duduk istirahat tersebut karena badan Nabi gemuk, karena Nabi sakit, tidak menunjukkan demikian. Ya, kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak di awal-awal Ustaz dikerjakan oleh Nabi? Kenapa di akhir hayat beliau? Kita katakan bisa jadi syariat itu datangnya bertahap. Sebagaimana salat itu tidak sekaligus datang, syariat salat itu bertahap turun yang kepada Nabi SAW, termasuk dalam duduk istirahat. Sehingga wallahu alam, sekali lagi ini masalah khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala, khilaf yang kuat, dan insyaallah nanti kita akan bahas. Di kitab ini ada nanti pembahasan duduk istirahat. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala, tetapi wallahu alam yang saya yakini adalah bahwasanya duduk istirahat itu disunnahkan. Dan ini mazhab Hambali emang memandang duduk istirahat itu tidak ada. Duduk istirahat itu tidak ada karena tadi mereka menafsirkan duduknya istirahat Nabi di dalam hadis Malik bin Al-Khuwairis karena ada sebab. Karena ada uzur. Tetapi kita katakan uzur yang disebutkan tersebut hadisnya tidak sahih. Maka dikembalikan kepada hukum asalnya. Maka berlaku dalam semua kondisi. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum. Afwan bertanya, bolehkah memberi nama anak dengan nama yang serupa sama dengan nama marga, misal seperti Basalamah, Basyarahil dan lainnya? Adakah aturan dalam Islam hal-hal dalam pemberian nama anak tersebut? Sebetulnya dari kalau ditanya boleh apa tidak, ya boleh. Tetapi ini nanti bisa masuk ke dalam hal-hal yang mungkin tidak disenangi dalam Islam atau dimakruhkan. Kenapa? Karena ketika diberikan nama dia dengan nama kabilah, marga, itu nanti menimbulkan nasabnya kacau balau. Ya, dinasabkan misalnya Basalamah, dicari kemana arah Basalamahnya, kada terdapat. Nah, sehingga ini nanti menjadikan nasab itu tidak jelas. Tidak jelas. Nah, ini bisa jadi nanti masuk dalam kategori dia menipu. Ya, walaupun dia tidak maksudkan demikian. Sehingga hendaknya dihindari ya pemberian tersebut. Karena setiap kabilah, misalnya Basalamah, Basyarah dan seterusnya, setiap marga itu sama juga kita di Indonesia ada marga. Setiap marga itu pasti ada usulnya. Dicari ini kemana, arahnya kemana. Oh, ini kakeknya, ini pecahannya ini. Maka di tempat kita, di sebagian di wadah kita ini ada orang masih menjaga masalah kabilah itu. Ketika itu dinasabkan yang bukan kabilahnya dia, ya, misalnya kalau kita di Banjar ini Gusti misalnya. Ya, Gusti. Kemudian orang itu disambut dengan Gusti ini misalnya, ya, ternyata dia tidak ada hubungannya sehingga menjadikan orang itu bingung dari sisi nasab. Ya, ini maka lebih baik dihindari. Maka kasihlah nama anak, dan juga tidak sunnah mengasih anak itu dengan nama marga. Tapi kasihlah anak itu dengan nama-nama yang diajarkan Nabi, Abdullah, Abdurrahman, nama-nama sahabat, ya, nama-nama ya orang-orang yang saleh, orang yang bertakwa, para ulama, ya semacam itu. Wallahu a'lam.
Terus siapa Ustaz ulun hendak memberi nama misalnya anak ulun dengan bahasa lama. Ya kawin dengan bahasa lamanya. Sehingga nanti dapat nasab bahasa lama. Iya, semacam itu. Taib. Ustaz, bolehkah istri mendoakan suaminya miskin terus? Nah, bila usaha suaminya gagal dia senang. Apa nih? Alasannya bila suaminya kaya dia berpoligami. Jadi lebih baik miskin tapi berdua aja selamanya. Sebetulnya keliru ya mendoakan suami miskin terus. Doakan suaminya kaya tidak berpoligami, itu lebih baik. Doakan suaminya kaya tidak berpoligami, ya itu yang lebih baik dia mendoakan suaminya, ya. Tentu itu disebut dengan i'tida fid du'a. I'tida fid du'a itu berbuat zalim di dalam doa. Berbuat zalim di dalam doa itu tidak boleh, ya, dilarang dalam agama. Karena kita disuruh meminta kepada Allah, meminta kebahagiaan, bukan meminta kesengsaraan. Maka orang minta, ya Allah jadikanlah ulun ini miskin, ini tidak boleh. Ini tidak fid doa. Ini adab berdoa itu meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya ya belum tentu ya ketika dia berpoligami bisa jadi wanita itu bahagia dengan dipoligami ya. Bisa jadi wanita itu bahagia, belum tentu. Ya bisa jadi sebagian wanita itu dia bahagia dengan poligami suaminya yang setruk ampe jadi setruk. Menengah suaminya berpoligami ya. Maka bisa jadi ya sebuah sebab disembuhkan penyakit ya. Ummahat yang mina berot ya ketika dengan suaminya jadi sembuh. Maka kadang di syariat Allah itu banyak hal-hal yang tidak kita ketahui hikmahnya. Intinya gini. Intinya seorang istri boleh tidak dia meminta suami tidak berpoligami, boleh. Boleh dia meminta, ya. Tetapi ketika dia suaminya menikah kemudian berlaku adil, maka tidak boleh seorang wanita itu meminta cerai kalau dia tidak bersyarat di awal. Kalau dia tidak bersyarat di awal, maka tidak boleh dia minta cerai kalau suaminya adil. Kalau suaminya tidak adil, maka dia berhak dia menuntut keadilan tersebut. Seorang suami juga demikian. Seorang suami ya hendaknya dia memperhatikan maslahat dan mudarat ketika berpoligami. Ketika dia melihat, karena laki-laki itu beda-beda. Ada sebagian laki-laki itu dia kalau dia menikah dia berbuat zalim. Maka ini jangan. Laki-laki semacam ini kalau dia menikah berbuat zalim kepada istrinya, jangan menikah. Yang kedua, ada sebagian laki-laki itu dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Tidak cukup dia dengan satu wanita. Ada sebagian laki-laki demikian. Karena kalau dia tidak menikah, dia akan terjerumus dalam perbuatan zina. Maka bagi dia bisa jadi disunnahkan dia menikah lagi. Ada sebagian orang menikah kada papa, kada menikah kada papa juga. Ada sebagian orang demikian kehidupannya. Artinya dia menikah tidak ada masalah. Kalau menikah lagi alhamdulillah, kalau menikah pun kada papa. Ada sebagian orang demikian. Makanya orang-orang semacam ini dia melihat maslahat dan mudarat. Dia memperhatikan maslahat yang lebih besar seperti apa. Karena Islam itu selalu dibangun dengan maslahat dan mudarat. Untuk apa seorang menikah kemudian ujung-ujungnya diceraikan istrinya? Karena tujuan pernikahan bukan nikah cerai, tapi tujuan pernikahan itu nikah kemudian selama-lamanya. Maka pertama wanita jangan pertama dia boleh Ustaz ulun kada setuju dengan suami menikah lagi, boleh, tidak dilarang dalam Islam. Itu wajar. Wanita yang tidak suka suaminya berpoligami itu sesuatu yang wajar, itu tabiat. Tapi jangan sampai kesukaan tersebut membenci syariat tersebut. Nah, ini yang penting. Dia tidak suka suami berpoligami wajar, itu adalah tabiat manusia. Tapi jangan sampai ketidaksukaan suaminya berpoligami dia tidak membenci syariat poligami itu sendiri. Nah, ini yang tidak benar. Aisyah radhiyallahu taala anha ya, beliau cemburu dengan istri-istri Nabi yang lain. Itu istri Nabi, bagaimana dengan istri kaum mukminin zaman sekarang? Intinya ya, sang istri tidak boleh mendoakan miskin suaminya. Tetap dia berhusnudzan, minta sama Allah agar suaminya diberikan kekayaan. Tidak ada masalah Anda minta, ya Allah berikan suami saya kaya, kemudian jadikan saya satu-satunya istri yang dia cintai. Boleh. Boleh, dan bisa jadi Allah kabulkan doa Anda. Karena itu sesuatu yang tidak mungkin. Bisa jadi sang suami ketika dia kaya, istrinya dikasih nafkah
banyak, maka istrinya kawa beli skincare, beli ini, sehingga yang asalnya orang Banjar berubah menjadi orang kada orang Banjar lagi, kayak orang luar negeri. Matanya beda, rambutnya warnanya beda, ya, maka kulitnya pun berubah, ya, yang asalnya hilang menjadi putih dan seterusnya. Zaman sekarang ini, subhanallah, ya, semuanya sudah bisa diubah, ya. Kalau bahari orang hendak mengetahui laki-laki, ya, atau mengetahui wanita itu cantik, putih atau tidak, orang zaman dahulu melihat kedua telapak tangan, karena wajah ini sering menipu, ya, pakai pupur apa macam kelihatan putih. Orang tidak mau tahu ini putih apa tidak, wanita lihat tangannya masih belang, oh berarti hirang ini. Tapi zaman sekarang ini sudah orang tangan pun bisa diputihkan. Maka bisa jadi ketika suaminya kaya, kemudian istrinya juga penampilannya berbeda, suami tidak pergi ke lain lagi kecuali kepada istrinya. Maka banyak kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Maka intinya doakan kebaikan untuk suami, jangan didoakan kejelekan. Ustadz, ada seseorang rajin taklim pagi dan malam, pagi dan malam. Tapi lisannya sehari-hari memfitnah pemimpin, dustanya 100% dan tidak mau melihat kebaikannya. Apa benar dia keluar dari jamaatul kaum muslimin? Taib. Pertama, ya, min akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak mencela pemimpin yang resmi, ya, yang dipilih oleh kaum mukminin. Mereka tidak mencela. Bahkan kata Fudail bin Iyad, "Lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha li waliyil amr." Kalau saya punya doa yang mustajab, saya akan saya jadikan kepada waliul amr. Maka seorang muslim, ya, siapapun pemimpinnya, maka dia doakan kebaikan untuk pemimpin. Seorang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak mencela pemimpin mereka. Alaniyatan, terang-terangan tidak. Ustadz, pemimpin kita ini zalim, misalnya. Dia melakukan banyak maksiat semacam itu. Masa kita biarkan kemungkaran? Boleh. Bedakan antara ingkar mungkar dan memberikan nasihat. Ini dua hal yang berbeda. Kepada pemimpin itu boleh ingkar mungkar. Kepada pemimpin itu boleh memberikan nasihat. Tapi ini dua hal yang berbeda. Ingkar mungkar kepada pemimpin boleh. Dengan syarat apa? Dengan beberapa syarat. Anda mengingkarinya di saat kemungkarannya berlangsung. Jadi dia lagi melakukan mungkar, Anda ingkari. Sebagaimana terjadi di kalangan sahabat Nabi ketika salah satu Bani Umayyah, seorang khalifah di Bani Umayyah, mendahulukan khutbah daripada salat. Langsung sahabat berdiri mengingkari. Ini bukan sunnah Nabi SAW. Salat dulu baru, karena Bani Umayyah ini tujuannya apa? Agar orang mendengarkan khutbah khalifah. Tidak langsung pergi, karena terikat dengan salat. Diingkari oleh sahabat. Pertama, kemungkarannya berlangsung. Yang kedua, ketika dia ingkari, kemungkarannya hilang. Yang ada maslahat muncul. Tapi kalau seandainya yang dia ingkari, kemungkarannya tidak hilang, bahkan menimbulkan mudarat, tidak boleh mengingkari kemungkaran waliul amr di hadapan orang. Tidak boleh. Ya. Maka di hadapan waliul amrnya, kemungkarannya sedang dia laksanakan, ketika kita ingkari, kemungkarannya hilang. Ini syaratnya. Ada yang kedua, waliul amr itu dengan memberikan nasihat. Ini bedanya. Kata Nabi suruh kita memberikan nasihat kepada waliul amr. Memberikan nasihat itu artinya 4 mata, diam-diam, tidak apa? Tidak terang-terangan di mimbar, tidak terang-terang, tapi 4 mata. Ustadz, zaman sekarang kada kawa kita 4 mata, berarti 4 mata sudah kada kawa berdoa, pian. Doakan untuk kebaikan, dan itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama di Saudi Arabia itu. Ya, banyak juga wali-waliul amr itu, kalau Anda tahu, ya. Zaman sekarang ini zaman keterbukaan, ya, infitah, ya, banyak, ya, adat-adat orang barat itu masuk. Tapi kalau Anda tahu, banyak sekali konser-konser musik itu dibatalkan oleh para ulama. Ada jadwalnya di Jeddah misalnya, ada jadwalnya di Madinah. Ulama duduk kepada waliul amrnya, dinasihati 4 mata, mereka batalkan. Semacam itu memberikan nasihat. Tetapi kan kayak gini nggak bisa diekspos. Hal-hal semacam ini tidak bisa diumumkan. Ya mau ada Ustadz masih, ya ada. Itu dari sekian yang banyak dibatalkan. Itu dari sekian banyak yang dibatalkan. Artinya
Seseorang itu punya cara dia menasihati waliul amrnya, bukan dia berbicara di hadapan publik, bukan dia berbicara. Kalau dia berbicara di hadapan publik adalah ingkar mungkar. Dengan syarat apa? Di hadapan waliul amrnya. Kemungkaran sedang dia lakukan dan kemungkarannya harus hilang. Kalau tidak, syarat tidak terpenuhi, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maka kalau kita tidak bisa memberikan nasihat, cukup kita mendoakan. Maka orang itu jangan pusing dengan habis pemilu. Jagoan ulun kalah nah. Ya ulun maka 2 hari, 3 hari, 3 malam kada sing makan, memikirkan aja inya makanan bertaan. Maka cukup seseorang itu sudah dia berbuat, berikhtiar, berusaha, dia memilih, sudah serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi mengaji. Jangan disibukkan dengan hal-hal demikian. Wallahu a'lam. Tapi pertanyaannya, apakah orang semacam itu keluar dari Ahlussunnah? Ya tidak. Ya. Bisa jadi beliau tidak mengerti dijelaskan prinsip Ahlussunnah terhadap waliul amr. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada tuntunannya qabliyah salat zuhur 4 rakaat 1 kali salam dan duduknya tawarruk atau iftiras? Afdalnya 2 kali salam, 2 kali salam. Ya, 4 rakaat ada pendapat demikian. Tapi afdalnya saya katakan ini pendapatnya khilaf, yang 4 rakaat ini tata caranya. Apakah sekali salam dengan 2 kali tasyahud ataukah 1 kali tasyahud? Ini tata caranya khilaf. Tata cara yang khilaf semacam ini lebih baik kita hindari dengan tata cara yang disepakati dengan 2 salam, 2 salam. Wallahu taala alam. Duduknya tawarruk atau iftiras ini kembali lagi permasalahan duduk tawarruk iftiras. Apakah duduk tawarruk iftiras itu pada setiap rakaat terakhir ataukah pada salat yang memiliki 2 kali tasyahud? Ini khilaf juga di kalangan para ulama. Tapi yang rajih wallahu alam, yang saya yakini duduknya iftiras, tidak tawarruk. Tapi kalau ada orang duduk tawarruk tidak mengapa. Ini khilaf afdaliyah saja. Khilaf afdaliyah tidak mempengaruhi kesahan salat. Afwan, Ustadz izin bertanya di luar tema. Bagaimana hukum anak yang tidur di kamar terpisah di usia kurang dari 1 tahun? Sebab menggunakan metode sleep training agar anak lebih mudah dan nyenyak tidur malam yang dikenalkan pada ilmu parenting zaman sekarang. Pertama Bapak Ibu ya, parenting zaman sekarang ini banyak banget. Ya, metode ini. Saya ini bukan orang yang anti dengan metode, tidak. Ya, bukan anti metode. Pertama ya, kita harus paham metode tarbiyah. Ini parentingnya ada bagian dari tarbiyah. Kebanyakan orang menulis buku tarbiyah itu berasal dari barat. Berasal dari barat. Tarbiyah itu berasal dari barat kebanyakan. Tulisan orang-orang muslim, hatta kita belajar di universitas ya Madinah, ya Jami Madinah, kita belajar tarbiyah semacam ini. Itu rata-rata maraji'nya adalah berasal dari orang barat. Kenapa? Karena tulisan kaum muslimin sedikit masalah ini. Yang menulis pada zaman sekarang. Adapun tulisan ulama zaman dahulu itu banyak sekali. Sebetulnya tarbiyah ini diambil, ya sebetulnya tarbiyah itu diambil dari Nabi SAW. Islam itu lengkap. Islam itu lengkap tentang masalah tarbiyah. Tapi kebetulan yang menggaungkan ini adalah orang-orang barat, metode ini. Padahal di Islam itu sangat lengkap. Tarbiyah ya, metode orang barat itu ketika dia mentarbiyah ya, bisa kita ambil selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan tidak semua juga teori yang mereka kemukakan itu benar. Tidak semua teori yang mereka kemukakan itu benar. Maka intinya Anda dalam mendidik anak Anda, dalam baik itu dia mendidik dia di rumah ataukah seorang guru mendidik anak muridnya, maka intinya pertama ikuti cara Nabi. Kalau Anda menemukan cara Nabi, ikuti cara Nabi. Kemudian yang kedua, ya, ikuti cara para salafus saleh. Makanya sekarang ini sering saya bahas di sebagian parenting itu, saya sebutkan, kadang tuh banyak metode-metode. Bagaimana anak itu menjadi kuat hafalannya, ini macam caranya gini. Padahal metode salaf cuma singkat sekali. Cuma 2 saja. Metode salaf cuma 2 menghafal sesuai dengan kemampuan, sering-sering mengulang, sudah selesai. Karena perlu bertahun-tahun 4 itu anaknya sudah besar, itu parentingnya orang tuanya kada tuntung-tuntung. Maka kadang itu simple di dalam Islam. Yang kedua ya, kalau metode itu tadi ya, anak itu dipisahkan sendiri biar tidurnya nyenyak, ya ini kembali kita melihat apakah itu baik. Kan tidak semua metode itu benar.
tidak semua metode itu pas. Tapi kalau metode syariat, metode Rasulullah itu pasti pas. Kadang mungkin tidak pas. Tapi metode orang luar, orang di luar sana selain Islam, maka itu bisa jadi cocok, bisa jadi tidak cocok. Namanya nadhariyah. Nadhariyat itu, metode itu kadang dia bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan zaman. Dia bisa berubah-ubah. Intinya, kalau metode-metode semacam ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan dia sebuah metode baru, apakah kita laksanakan? Misal Anda lihat, cocok tidak dengan keluarga kita? Bisa jadi anak Anda bahamuk kalau dia pisah. Ya, bisa jadi dia malah kada tenang ketika usia setahun dipisah dari orang tuanya. Maka Anda lihat cocok apa tidak. Kalau cocok ya alhamdulillah. Kalau tidak cocok maka berarti tidak tepat berarti. Yang jelas di dalam Islam dipisahkan ranjangnya ketika dia usia 10 tahun. Harus dipisahkan ranjangnya. Adapun di bawah itu di dalam Islam ya tidak mengapa. Walaupun dari sejak dini dipisahkan itu yang terbaik. Tapi kapan dipisahkan itu kita lihat. Yang maslahat anak-anak kita. Karena ada sebagian anak itu di usia 5 tahun baru dia dipisah. Ada sebagian anak di usia 7 tahun. Ada demikian, ya. Maka anak-anak itu macam-macam, nggak bisa kita samakan semacam itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan langsung? Taib. Ya, yang belum pernah bertanya. Taib. Ya. Waalaikumsalam. Angan-angan bahkan kadang-kadang dalam sholat pikiran-pikiran yang jelek juga bahkan bisa muncul. Yang pertama, yang kedua hubungannya dalam pertanyaan pertama tuh kalau istiazahnya dengan hadis yang terkait dengan kita bertaus dan kemudian 3 kali itu di mana saja? Apakah ketika pikiran itu sudah terlalu kita sadar bahwa terlalu buruk nih terus kita bertaus atau seperti apa? Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaan. Bagaimana cara mendatangkan kekhusyuan di dalam salat? Tentu khusyuk di dalam salat ini susah. Ya, semua orang susah. Tidak hanya tulab, ustaz pun juga susah. Khusyuk di dalam salat. Tetapi para ulama rahimahullah taala mengatakan di antara kiat-kiat mendatangkan kekhusyuan di dalam salat, pertama adalah hendaknya diselingi sebelum salat itu salat sunnah. Karena dengan adanya salat sunnah terlebih dahulu itu menjadikan hati itu lebih tenang. Orang tidak khusyuk itu karena hatinya tidak tenang. Hatinya tidak tenang dan itu tampak dari perbuatan dia dalam sembahyang, bergerak ke sana kemari, ya banyak melakukan gerakan, itu menandakan hatinya tidak tenang. Maka dengan dia sholat sunnah itu menjadikan ya muqaddimah untuk menenangkan hati seseorang sebelum dia sholat wajib. Kemudian yang kedua, kata para ulama rahimahullah taala, mendatangkan khusyuan di dalam sholat adalah menjadikan sholat itu seperti sholat yang terakhir. Sholatul muwaddi'in, ya sholat terakhir, seolah-olah kita tidak pernah sholat lagi. Dengan itu mendatangkan kekhusyuan. Kemudian yang ketiga kata para ulama, mendatangkan kekhusyuan di dalam salat itu adalah mengerjakannya sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi dan rukun-rukunnya. Sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi. Semakin kita mengerjakan salat itu sesuai dengan sunnah, semakin kita khusyuk. Semakin kita tidak sesuai dengan sunnah, semakin kita tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dia berusaha ketika dia sembahyang, dia mengerti apa yang dia ucapkan, apa yang dia baca, setidaknya dia mengetahui maksud apa yang dia baca, dan itu menambah kekhusyuan di dalam salat. Kemudian di antara hal yang mendatangkan kekhusyuan di dalam salat, mencari lingkungan tempat sembahyang yang nyaman. Karena tempat sembahyang kada nyaman itu menjadikan orang tidak khusyuk dalam sembahyang. Biar sembahyang di masjid, orangnya banyak, AC-nya mati. Walaupun orang mengerjakan sunnah beratan, tapi tempat itu mengganggu dia. Makanya kenapa di dalam Islam itu makanan orang disediakan makanan boleh diakhirkan sembahyang. Kenapa? Karena mengganggu apa? Seperti itu pula tempat yang nyaman. Termasuk hal ini juga adalah bacaan seorang imam. Ketika dia mendengar bacaan imamnya sakit misalnya, maksudnya itu bacaannya salah tajwidnya dan semisalnya, menjadikan dia tidak khusyuk. Iya, bukan bacaan sakit ini. Kalau suara jelek tidak ada masalah. Kalau dia membaca sesuai dengan tajwid itu bagus. Karena suara itu yang penting bacanya tajwid. Bacaan sakitnya salah bacaan tajwidnya apa macam. Sehingga walaupun ya dia sebagus manapun suaranya dia, kalau dia kehilangan bacaan tajwidnya benar, maka tidak enak. Menjadikan orang tidak khusyuk.
Ya. Orang kalau suaranya sumbang tapi dia baca dengan tajwid, enak didengar. Ya, enak didengar sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi SAW cara membacanya. Maka tempat, lingkungan itu juga membantu khusyuk di dalam sembahyang. Kadang orang sembahyang di masjid, karpetnya berbau, menjadikan dia tidak khusyuk. Asalnya dia khusyuk berubah menjadi tidak khusyuk, berbau. Akhirnya berpikir macam-macam. Maka tempat masjid yang dipilih itu juga menentukan kekhusyuan seseorang di dalam sembahyang. Maka carilah tempat yang kira-kira nyaman, imamnya paham sunnah, itu menjadikan kita khusyuk di dalam sembahyang. Terus bagaimana kaitannya dengan kalau kita terganggu, sholat kita diganggu oleh syaitan, disuruh kita kapan meludah sebelah kiri ini? Meludah sebelah kiri ini kalau kita diganggu oleh syaitan, diwaswasi oleh syaitan bacaan kita, atau diwaswasi ya otak kita ya misalnya, maka boleh meludah sebelah kiri. Tapi kalau di sebelah kiri kita ada orang, tidak memungkinkan kita meludah dan misalnya, cukup dia ta'awudz saja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cukup dia ta'awudz saja. Tidak perlu dia meludah ke sebelah kiri. Ya. Dengan itu syaitannya hilang insyaallah. Ya. Semacam itu, wallahu a'lam. Baik. Saya kira nanti kita lanjutkan ke depan ya, soalnya waktu ya. Ya, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan qaful majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.